Tuh. Oke. Nah, kalau kemarin kita udah bahas banyak ya. Kita kemarin udah bahas berbagai cara gitu ya, berbagai strategi tentang gimana sih cara jualan di TikTok gitu ya, gimana cara membangun akun TikTok khususnya secara akun organik gitu ya. Nah, sebelum kita mulai kali ini, hari ini materinya bakal agak berat nih teman-teman ya. Hari ini kita bakal bahas tentang sesuatu yang lagi heboh gitu ya, TikTok Shop, dan kita juga bakal bahas TikTok Ads. Nah, dimana dua materi ini gitu ya, dua tentang TikTok Shop dan TikTok Ads ini sebenarnya banyak juga nih aturan-aturannya, cara bermainnya yang bakal kita bahas di sini secara lebih mendetail gitu ya. Nah, sebelumnya nih saya pengen tahu dulu nih, dari teman-teman yang kemarin udah ikutan, ada yang udah mulai dipraktekin belum buat gimana caranya jualan lewat TikTok secara organiknya gitu ya? Ada yang udah mulai bikin konten kah di TikTok gitu ya? Atau mungkin ada nggak nih teman-teman yang udah mulai ngeriset gitu ya, udah mulai belajar gitu ya, gimana sih caranya gitu ya teman-teman buat ningkatin penjualannya gitu ya. Oke ya, kita maju ke slide-nya ya. Nah, kalau kemarin nih teman-teman mungkin ingat ya, ini adalah beberapa slide yang kemarin saya bagiin kemarin gitu ya, tentang seputar gimana sih caranya buat bikin konten di TikTok, sampai gimana caranya teman-teman ngebangun akunnya gitu ya, mulai dari basic risetnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang TikTok Shop gitu ya. TikTok Shop itu apa sih gitu ya. Nah, kalau secara umumnya nih ya, TikTok Shop itu apa sih? Jadi TikTok Shop itu gini teman-teman. Jadi ini adalah satu platform yang dibuat sama TikTok gitu ya, supaya nih ceritanya orang bisa jualan gitu ya tanpa lewat perantaraan lain gitu. Jadi ketika dari sosial media tuh orang bisa langsung check out dari platform sosial medianya sendiri gitu ya. Jadi kalau teman-teman nih, kan biasanya nih selama ini ya, orang-orang yang jualan lewat sosmed itu kan ketika jualan biasanya nih, contoh kita jualan di Facebook, kita jualan di Instagram gitu ya. Check outnya itu kan bukan lewat Facebook ya, tapi bukan lewat Instagram gitu ya, tapi check outnya tuh diarahin keluar gitu ya. Apakah bikin landing page, apakah bikin website gitu ya. Ada juga mungkin yang dilempar ke marketplace kayak ke Shopee, ke Tokopedia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada juga yang ketika check out tuh orang bayar gitu ya, diminta chat-chatan gitu ya. Ini nomor WA aku, yuk kontak. Nanti di WA suruh transfer orangnya, udah gitu nanti barangnya dikirim gitu ya. Nah, itu adalah yang biasanya terjadi gitu ya. Sampai sekarang juga sebenarnya Instagram sama Facebook udah mulai nih bikin gitu ya. Tapi ada Facebook Marketplace, ada juga Instagram Shop. Tapi kalau teman-teman perhatiin di Facebook Marketplace itu orang jadi dia kayak Shopee sih tampilannya ya. Jadi ada produk-produk, teman-teman bisa klik beli di situ, bisa jualan lewat situ, tapi nanti orang tetap transfernya manual gitu ya. Nah, kalau di Instagram itu bisa bikin Instagram Shop kalau kita punya website atau landing page gitu ya. Jadi harus ada websitenya dulu nih, ada yang di check out dulu nih, barulah connect ke Instagram Shop. Nah, kalau TikTok yang dia bikin adalah TikTok Shop, itu kita bisa jualan lewat TikTok tanpa perlu website, tanpa perlu landing page, tanpa perlu e-commerce di luar. Jadi si TikTok sendiri nih yang nyediain gitu ya di dalamnya gitu ya. Itu adalah TikTok Shop gitu ya, konsepnya seperti itu gitu ya. Nah, tampilannya kayak gimana sih gitu ya tentang TikTok Shop ini sendiri gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang udah mulai kebagian fiturnya, ada juga teman-teman mungkin yang belum gitu ya. Nah, sebelum kita bahas nanti lebih jauh, saya bakal bahas tampilannya dulu nih gitu ya. Tampilannya kayak gimana. Oke, nah udah ya. Nah, tampilannya adalah kayak gini. Ini ketika teman-teman lihat buka TikTok gitu ya, buka TikTok ya. Nah, ini kan kita lihat konten nih yang ada di TikTok ya. Nah, kita lihat konten gitu ya. Nah, ini kan konten-konten biasa nih. Konten-konten biasa gitu ya. Nah, kita ketemu TikTok Shop itu dari mana sih? Gitu ya. Nah, kita ketemu TikTok Shop itu ketika misalnya nih itu ada yang bisa diklik di dalam kontennya sendiri. Gitu ya. Bentar, saya lagi cari dulu. Nah, di sini nih biasanya bisa munculnya adalah lewat likes paling banyak gitu ya. Jadi kayak gini nih tampilannya. Oke. Jadi kalau misalnya nih teman-teman contoh ya, teman-teman jualan di mana, di sosial media lain ya, di Instagram atau di mana gitu ya. Kita kan tampilan browsernya biasa aja gitu ya. Nah, kalau di TikTok bedanya apa sih? Jadi bedanya adalah ketika shop kita tuh bakal ketemu, itu ada dua cara. Pertama, ada yang ngeposting konten, terus di dalam konten tersebut ada link shopnya. Jadi di dalam video itu ada yang bisa dikliknya gitu ya. Ada link shopnya nih di situ. Itu adalah tampilan pertama gitu ya. Tampilan kedua itu adalah ketika live
gitu ya. Tampilan ketiga juga ada nih sebenarnya. Ketika kreator tersebut di visit, gitu ya, itu bakal ada teman-teman di situ produknya bisa kelihatan, gitu ya. Jadi itu adalah seperti itu nih tampilannya, gitu ya. Contoh nih, kita lihat sekali lagi ya dari TikToknya nih. Oke, nah udah. Nah sekarang gini, kita buka lagi di TikTok gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat gini, ini pertama orang ini lagi live gitu ya, live-nya celana dalam kebenaran gitu ya. Nah itu produk-produknya bisa dilihat nih dari sini gitu ya. Nah kalau misalnya nih kita lihat lagi nih, next lagi nih, ada lagi yang jualan nih. Nah ini ketika live, nah ini ada produk-produknya nih, bisa dilihat seperti ini gitu ya. Jadi kalau ada orang mau check out, bisa langsung jual di situ gitu ya. Nah ini tampilan pertama. Tampilan kedua seperti yang saya bilang, itu ketika orang bikin konten dan dimasukin link produknya gitu ya. Tapi masalahnya adalah, problemnya kadang belum banyak sih yang bikin gitu ya, atau nggak tahu ya, saya jarang nge-follow yang ini kali ya, yang maksudnya bikin TikTok Shop, tapi saya lihat agak jarang. Nah tampilannya itu kayak gimana sih? Nah ini misalnya nih contoh ya, ini saya ketika lihat salah satu konten, nah di sini bisa dimasukin link kalau teman-teman sudah dapat TikTok Shop gitu ya. Nah masukin linknya kayak gini. Nah produk-produk yang ada itu bisa ditampilin langsung gitu ya. Ini adalah tampilan yang kedua, jadi bisa dibeli langsung dari situ gitu ya. Nah tampilan yang ketiga itu adalah ketika tampilan yang ketiga itu dari profile. Jadi dari profile di sininya tuh ada nih shopnya, orangnya jual apa aja itu kelihatan dari situ gitu. Itu adalah tampilan ketiga. Jadi TikTok Shop ini ada 3 nih posisinya nih. Teman-teman bisa dari ketika bikin konten, teman-teman bisa dari live, teman-teman bisa dari dari profilnya di visit gitu ya. Nah perbedaannya apa gitu ya? Perbedaannya apa? Yang pasti perbedaannya adalah, yang sebenarnya gini, kalau buat teman-teman mau orderannya rame nih, itu perlu itu perlu ibaratnya kita punya sesuatu yang bikin dilihat banyak orang. Apakah teman-teman punya video yang viral atau video FYP di mana di situ ada link TikTok Shop-nya gitu ya. Yang kedua, apakah teman-teman sering nge-live? Ketika nge-live itu viewersnya banyak, dan ketika nge-live teman-teman masukin TikTok Shop-nya. Atau yang ketiga gitu loh, teman-teman mungkin nggak banyak terlalu promosiin, tapi teman-teman punya profile yang banyak di visit orang gitu ya. Ketika teman-teman punya profile banyak di visit orang, di situ teman-teman bakal dapat banyak impresi gitu ya. Nah jadi itu adalah tentang TikTok Shop. Jadi jualannya TikTok Shop ini beda sama kayak misalnya kita jualan lewat Facebook Marketplace, atau beda lewat jualan Instagram Shop gitu ya, atau bahkan beda daripada kita jualan di di ini sendiri, di Marketplace sendiri gitu. Jadi algoritmanya ini beda nih. Kalau misalnya nih kita jualan lewat Marketplace, atau teman-teman jualan lewat Facebook atau lewat Instagram, salah satu yang jadi efek penentu itu adalah teman-teman punya keyword yang bagus gitu ya. Ketika keyword teman-teman produknya dibuat dengan keyword yang bagus, dan ketika ada orang yang lagi nyari gitu ya, nah di situ teman-teman bisa ketemu nih produknya gitu ya. Atau tokonya teman-teman nih di Marketplace udah, katakanlah kalau di Shopee ya udah Star Plus gitu ya, atau mungkin teman-teman Shopee Mall, atau mungkin teman-teman di Tokopedia ada official store gitu ya. Di situ bakal kebus banget nih sama si platformnya sendiri, sehingga teman-teman dapat banyak impresi gitu ya. Itu kalau misalnya yang standar. Nah kalau TikTok Shop itu nggak kayak gitu. Jadi kalau TikTok Shop itu adalah gini, yang penting ada 2 cara nih buat ningkatin orderan teman-teman di TikTok Shop. Cara pertama itu adalah teman-teman bikin konten yang viral gitu ya. Teman-teman bikin konten yang viral, di situ teman-teman bakal dapetin impresi banyak gitu ya. Misalnya nih videonya teman-teman dapat 1 juta view, dari 1 juta view itu pasti bakal banyak orang yang ngeklik produknya. Nah kalau banyak orang yang klik produknya, artinya bakal banyak juga orang-orang yang nantinya bakal belanja gitu ya. Seperti itu yang pertama. Nah yang kedua adalah, nah teman-teman nih belum bisa bikin konten-konten yang viral misalnya nih. Nah teman-teman gitu ya, yang bisa dilakuin apa nih? Teman-teman bisa juga nih, cara main TikTok Shop itu adalah dengan kerjasama dengan kreator-kreator lain yang mungkin mereka memang sudah terbiasa bikin konten. Jadi kreator yang bikin video, teman-teman seller yang dapat orderannya. Kurang lebih seperti itu nih cara main TikTok Shop. Oke, itu adalah seputar algoritma, bukan algoritma ya, konsep standarnya TikTok Shop ya. Jadi, nah tadi teman-teman udah mulai jadi kebayang ya TikTok Shop itu cara mainnya kayak gimana sih gitu ya. Jadi cara main TikTok Shop ini beda nih dengan ibaratnya kayak kita cara main jualan biasa gitu ya. Dengan teman-teman ngerti kayak gini kan, teman-teman bakal lebih kebayang gitu ya. Jadi TikTok Shopnya apa ya, tadi kita udah bahas. Jadi intinya ini adalah satu platform yang dibuat TikTok buat jualan.
Tapi cara mainnya beda sama marketplace, beda sama Instagram gitu. Jadi ini adalah supaya kalau teman-teman mau bagus, teman-teman harus ibaratnya bisa bikin konten yang bagus. Makanya di awal kan saya bahas banyak tentang konten organik dulu, karena dengan kalau teman-teman konsep organiknya ngerti nih, konsep konten organiknya bagus, ketika teman-teman main ke TikTok Shop itu gampang banget, itu cuman kayak pindah gitu doang gitu ya. Nah kelebihannya TikTok Shop ya ini, kalau misalnya kita bandingin ya, jualan tanpa aplikasi luar, bisa dapetin banyak affiliate, itu adalah kelebihan utamanya. Jadi goalnya di sini, kalau teman-teman mau rame itu harus cari affiliate gitu ya. Goalnya di sini harus cari affiliate. Konsepnya TikTok Shop adalah seperti itu gitu ya. Nah, yang kedua gitu ya. Nah, terus jualannya gimana gitu ya? Selain itu jualannya kita lewat yang namanya TikTok Live. Tadi juga kita udah bahas ya, cara jualannya lewat TikTok Live gitu ya. Dan enaknya lagi adalah kita bisa manfaatin promo-promo yang dikeluarin TikTok. Jadi ibaratnya gini sih, kalau saya ingat banget ya ketika awal-awal Shopee masuk Indo gitu ya. Shopee masuk Indo itu banyak banget nih promo-promo yang dikeluarin gitu ya. Mereka kan pengen ibaratnya kasarnya ya, tanda kutip, itu pengen narik trafficnya Indonesia buat belanja di Shopee gitu ya. Itu kan awalnya nih seperti itu gitu ya. Nah sekarang gini, TikTok sama nggak? Ya TikTok juga sama gitu ya. Mereka ngebiayain para influencer gitu ya, para kreator buat jualan lewat TikTok Shop gitu ya. Nah itu adalah cara mereka cari duitnya gitu ya. Jadi sekarang TikTok Shop ini sendiri lagi bakar duit nih, TikToknya nih, kalau teman-teman perhatiin. Jadi mereka tuh kayak sekarang nih bikin program free ongkir gitu ya. Orang belanja minimal berapa dapat free ongkir, dan free ongkirnya lumayan gede gitu ya, 20.000 sampai 30.000 kalau nggak salah, buat luar Pulau Jawa gitu. Itu ditanggung TikTok 100% gitu ya. Nah ini kan sebenarnya mirip nih kayak waktu Shopee awal masuk Indonesia juga gitu, free ongkirnya banyak gitu ya, semua orang bisa dapetin gratis gitu dari situ gitu ya. Makanya maksudnya sayang banget gitu kalau misalnya TikTok Shop ini sendiri tidak teroptimalkan gitu. Itu adalah konsepnya. Nah sekarang berikutnya adalah gimana sih caranya daftar TikTok Shop. Ya sebenarnya cara main TikTok Shop atau cara daftar TikTok Shop teman-teman, itu ada dua cara, ada dua aliran gitu ya, bisa dibilang. Sama kayak gini, di TikTok itu ketika teman-teman masuk, itu teman-teman bakal ditanya gitu nih sama si TikTok, lu main TikTok tuh mau jadi apa sih gitu. Konsepnya ditanya kayak gitu. Buat teman-teman buat jualan di TikTok Shop, itu pertama teman-teman bisa sebagai bisnis atau yang jualan sebagai seller, atau yang kedua teman-teman bisa daftar bukan sebagai seller, tapi teman-teman itu daftarnya sebagai kreator gitu ya. Jadi beda nih aturannya beda, cara mainnya beda juga gitu ya. Tapi dua ini sebenarnya saling berhubungan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah kebayang, enak nih, udah ngerti gitu ya. Nah yang pertama gitu ya, gimana sih caranya kalau sebagai seller? Kalau sebagai seller sebenarnya teman-teman buat jualan di sini gampang. Teman-teman tinggal daftar aja di TikTok Shop Seller Center. Nanti saya bakal buka. Jadi teman-teman bisa lihat juga nih cara kerjanya kayak gimana. Cuman mungkin saya bakal bahas sekilat aja gitu ya. Tapi saya bakal kasih teman-teman link gitu ya. Link dimana di link ini teman-teman bisa lihat gitu ya cara daftarnya kayak gimana gitu ya. Jadi kita udah pernah buatin artikelnya juga gitu ya. Ada videonya juga. Teman-teman tinggal nyontek aja dari situ gitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman kita bahas banyak, teman-teman waktunya bakal habis juga nih, sayang gitu ya. Ini yang pertama gitu ya, cara sebagai sebagai seller, as a shop gitu ya, as a business gitu ya. Nah cara yang kedua itu adalah teman-teman daftar TikTok Shop itu bukan sebagai seller, tapi sebagai kreator gitu ya. Nah kalau kreator gitu ya, kita nggak perlu daftar di TikTok Shop Seller Center gitu, tapi teman-teman itu ditawarin sama TikTok, nanti bakal dibukain gitu ya fiturnya di akun TikToknya teman-teman. Nah tapi standar sebagai kreator itu teman-teman harus sekarang ini ya, harus punya 100.000 follower dan harus sering nge-live. Kalau nggak ya teman-teman nggak dibukain gitu TikTok Shopnya gitu ya. Jadi caranya dua, jadi bisnis atau jadi kreator gitu ya. Nah enak mana ya? Sebenarnya kalau kata saya mirip-mirip sih ya, mirip-mirip sebenarnya kalau secara fungsinya mirip-mirip. Karena gini, yang namanya bisnis, orang jualan pasti butuh kreator, bener ya. Terus kedua, yang namanya kreator juga butuh bisnis kok gitu ya kan. Kita punya audiens banyak, tapi kalau misalnya nggak ada produk yang dijual juga bingung kan mau jualan apa gitu ya. Makanya tadi kan ada juga nih yang nanya kebetulan, kalau saya nggak punya produk gimana? Ya nggak masalah gitu ya, kamu bikin akun yang banyak, nanti kamu tinggal jualin produk orang gitu ya. Dari situ ada affiliate-annya, tinggal beda cara ngelihatnya. Kita bakal bahas cara sebagai bisnis dulu ya, karena sebenarnya kalau sebagai kreator sih itu begitu teman-teman tembus 100.000, teman-teman sering live gitu ya, itu biasanya teman-teman bakal dikontak langsung dari TikToknya. Jadi
gimana ya, kita maksudnya nggak perlu daftar-daftaran gitu ya sebenarnya, karena kayak TikTok sih yang butuh kalian gitu. Jadi kalau TikTok yang butuh kalian kan TikTok yang menghubungin kalian. Sekarang gimana nih cara daftarnya gitu ya, buat yang belum tahu daftarnya. Jadi TikTok ini punya satu platform gitu ya, punya satu tempat daftar gitu ya, namanya TikTok Shop seller id/tiktok.com gitu ya. Tampilannya kayak gimana? Tampilannya kayak gini teman-teman. Ketika teman-teman buka gitu ya di TikTok Shop seller/id.tiktok.com, itu nanti teman-teman bisa masuk seperti ini. Ini kalau sudah punya akun gitu ya. Kalau belum punya akun gimana? Nah, ini adalah sellernya gitu ya. Nah, teman-teman itu bisa dua cara. Kalau udah punya belum pernah punya daftar, teman-teman bisa daftar akun sambil daftar akun TikTok di sini gitu ya. Atau teman-teman bisa login dengan akun TikTok gitu ya. Tinggal klik di sini, nanti bisa nih kita login dengan akun TikTok gitu ya. Tapi pertama akunnya harus bisnis dulu gitu. Jadi jangan sampai akunnya akun akun personal gitu ya. Nah, nanti begitu teman-teman masuk ke dalam sini gitu ya, nanti bakal di onboarding. Di onboarding itu kayak gimana sih? Di onboarding itu teman-teman nanti bakal diminta masukin KTP, nama tokonya apa. Kalau terus teman-teman bisa daftar sebagai badan usaha atau sebagai perorangan gitu ya. Jadi beda nih, yang rekeningnya aja sih yang dibedain gitu. Nah, di situ nanti teman-teman bakal dicek KTP-nya. Kalau KTP-nya sudah oke gitu ya, sudah oke, biasanya sih 1x24 jam biasanya teman-teman sudah bisa masuk kayak gini gitu ya. Dan setelah itu teman-teman bisa upload produk gitu ya. Teman-teman bisa upload produk di sini gitu ya. Jadi sebenarnya caranya gampang sih teman-teman kalau sebagai seller gitu, karena mau followernya masih 0 sekalipun teman-teman bakal bisa dapat. Nah, itu adalah cara jualannya. Tapi ada beberapa hal yang perlu teman-teman tahu nih. Jadi aturannya TikTok Shop tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, dengan kita tahu, teman-teman bakal lebih gampang gitu ya buat jualannya gitu ya. Nah, jadi ada ini teman-teman, ada aturan-aturannya. Misalnya kayak ada produk-produk apa yang boleh, ada produk-produk apa yang nggak boleh gitu ya. Itu adalah yang aturan dari TikTok Shop-nya gitu ya. Aturannya kayak gimana? Yuk kita lihat di sini ya. Nah, jadi gini, ketika teman-teman daftarin produk di TikTok Shop gitu ya, nanti secara konsep itu produk itu ada dua macam sih. Ketika teman-teman daftarin di brandnya ya, ketika teman-teman nanti bikin produk gitu ya, nanti saya bakal contohin juga cara bikin produknya, tapi saya bakal bahas dulu ketentuan-ketentuannya gitu ya. Jadi biar teman-teman juga kebayang gitu ya. Jadi biar jadi biar nggak salah lah gitu ya, biar nanti nggak stres kalau produknya ditolak terus gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini adalah aturan-aturan nih dari TikTok Shop-nya nih ya. Secara umumnya, jadi kita bisa daftarin produk. Kalau teman-teman daftarin produk, ibarat teman-teman pemilik brand nih. Nanti produknya itu jadi ada brandnya terdaftar di TikTok Shop gitu ya. Nah, cuman yang kita perlu sadar, saya nggak akan bacain panjang ya, ini panjang banget gitu ya. Nah, di sini tuh ada pendaftaran produk. Artinya ada produk-produk tertentu yang tanda kutip dibatasi, atau produk-produk tertentu yang tanda kutip kayak nggak boleh atau dilarang gitu ya. Nah, apa aja sih? Pertama, yang disebutnya sama TikToknya adalah produk yang memperdaya dan menyesatkan. Nah, pertama adalah produk-produk yang dianggap memperdaya atau menyesatkan gitu ya. Nah, daftar produk itu jadi gini, produk itu dianggap kayak ngebohongin orang gitu loh. Jadi semua konten harus sesuai dengan produk sebenarnya, nggak boleh mengandung pernyataan yang menyesatkan atau yang ditutupi gitu ya. Jadi kayak misleading harga, misleading diskon gitu ya, nggak konsisten gambar, brand, deskripsi, dianggap nggak boleh. Nah, produk apa aja sih yang nggak boleh memperdaya atau menyesatkan gitu ya. Nah, contohnya adalah ini. Kayak gini nih contoh nih yang nggak boleh memperdaya itu gini. Kita jualan lotion, terus tulisannya dapatkan kaki ramping seketika. Kan nggak mungkin ya. Kita orang pakai lotion sekali, langsung kakinya dari gede gitu ya, langsung kecil, kan nggak mungkin. Atau misalnya produk yang ngeklaim penyembuhan untuk penyakit yang nggak bisa disembuhkan, itu nggak boleh juga. Terus menampilkan kerutan yang hilang melalui perbandingan sebelum dan sesudah dengan menggunakan krim. Nah, sebenarnya kalau tentang sebelum dan sesudah sih ini nggak cuma di TikTok sih. Teman-teman kalau jualan lewat Facebook Ads atau Instagram Ads juga ini nggak boleh gitu ya. Terus produk tersebut itu nggak boleh berisi deskripsi berlebihan atau klaim mutlak tanpa bukti terkait. Contoh produk nomor 1, 100% alami, produk ini lebih murah daripada situs lain, klaim palsu kalau produk ini telah memenangkan penghargaan, punya sertifikat gitu, atau berafiliasi dengan produk apapun gitu ya. Nah, ini biasanya yang jadi masalah adalah teman-teman yang jualan produk reselleran, teman-teman yang jualan produk kosmetik, teman-teman yang jualan produk kecantikan gitu ya. Karena ya bukan berarti bohong sih, tapi biasanya kan ngejual menggunakan testi,
bener ya. Ketika kita jualan menggunakan testi, ya kadang kan mungkin ada yang testinya tanda kutip ya mungkin mereka sebenarnya konsumennya beneran gitu ngalamin, tapi itu dianggap sama si TikTok nggak boleh gitu ya. Jadi itu adalah problemnya. Terus kedua, produk-produk yang berhubungan dengan pengendalian berat badan alias pelangsing, diet dan lain sebagainya. Nah, ini juga termasuk daftar produk yang bisa dibilang agak-agak dilarang gitu ya, agak-agak dilarang buat dijual di TikTok Shop. Jadi sebenarnya banyak aturannya nih gitu. Terus ada juga kayak konten-konten yang sensasional dan mengejutkan. Misalnya ya kontennya ibaratnya gini ya, ketika kita masukin shopnya kontennya tuh ada adegan horor lah, tempat kejadian TKP lah, terus ada daftar produk yang ada sisinya gambar yang menjijikan lah dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada juga kontennya tuh menampilkan kekerasan, kejahatan, kekejaman gitu ya. Terus misalnya ada ya itulah hewan lagi adu ayam kayak gitu, itu nggak boleh. Terus ada juga daftar produk tidak boleh menampilkan perilaku berbahaya tanpa pelindungan keselamatan gitu. Terus juga daftar produknya tidak boleh mengandung bahasa kekerasan atau tindakan menghina gitu ya. Ada juga informasi pemesanan alternatif. Nah, informasi pemesanan alternatif tuh apa sih? Nah, ini kadang kita nggak sadar nih. Jadi ketika kita bikin TikTok Shop ya teman-teman, misalnya di gambarnya atau misalnya di deskripsinya kamu juga bisa menghubungi nomor WA sekian, atau misalnya Instagram ngasih link ke website teman-teman. Nah, ketika teman-teman bikin seperti itu, udah pasti TikTok Shop-nya ditolak, produk tersebut di reject. Jadi yang perlu teman-teman sadar gini nih, si TikTok ini ketika bikin TikTok Shop, dia kan nyiapin bakar duit ya, mau bikin promosi ini supaya platform dia rame gitu kan nggak mungkin dong dia udah siapin bakar duit terus teman-teman yang pakai platform TikTok terus pakai TikTok buat dilempar ke website lain, ke luar TikTok. Sedangkan si TikTok kan ngerasa gini, gue bikin TikTok Shop itu supaya lu kalau jualan nggak usah di mana-mana, lewat TikTok aja, satu beres gitu. Kebayang ya? Jadi ini juga kadang nggak disadari nih, informasi pemesanan alternatif. Dan ini juga kalau tentang nomor WA dan lain sebagainya ya, ini memang agak sensitif. Tapi kalau teman-teman sering nge-live gitu ya, nge-live di TikTok, teman-teman juga pasti bakal ngerasa gini, kalau misalnya di live kita ngomong, Kak inbox nomor WA-nya ya, atau misalnya hubungi nomor WA aku, atau ngasih lihat gambar nih nomor WhatsApp gitu ya, lain sebagainya, itu pasti live-nya mati. Itu langsung kayak sama TikToknya kayak nggak boleh aja gitu, kayak gitu ya. Nah, terus ada juga produk-produk yang nggak sesuai dengan hukum dan peraturan, keamanan di bawah umur gitu ya. Jadi keamanan anak di bawah umur ini gimana ya? Jadi ketika teman-teman jualan lewat TikTok Shop gitu ya, jadi jangan sampai ibaratnya kita nantinya orang anaknya ya kan pengennya jualan mainan anak gitu ya, nyuruh anak supaya beli gitu ya. Itu salah satu termasuk yang tanda kutip agak aneh juga, tapi nggak boleh gitu ya. Terus konten-kontennya ada berhubungan dengan dampak negatif gitu ya. Terus kita nggak bisa ngerubah produk yang tercantum pada satu halaman, jadi udah dibikin nggak bisa diedit. Konsepnya sih kayaknya kayak gitu ya. Nah, terus persyaratan halaman detail sebenarnya cukup panjang sih. Jadi judulnya harus akurat, jelas. Jadi kalau misalnya nih teman-teman yang jualan di marketplace kan mungkin udah belajar ya, ada salah satu caranya adalah kita masukin kata kunci di dalam judul sebanyak mungkin. Nah, cara itu gitu ya, nggak boleh banget gitu. Jadi nggak boleh terlalu over gitu ya, kurang lebih seperti itu. Karena lagian sebenarnya gini sih, kita mau pakai judulnya banyak keyword juga orang nggak bisa cari kok gitu TikTok Shop-nya gitu. Nah, terus deskripsi produk itu harus ada karakter utamanya, nggak boleh kurang dari 30 kata, ditulis jelas, ini standar, kategorinya juga kita harus ikutin. Nah, di sini tuh kita bisa daftarin merek gitu ya, bisa daftarin merek atau misalnya tanpa merek gitu ya. Terus gambar video harus sesuai gitu ya. Terus udah gitu what's in the box di dalamnya kita harus ngantemin sesuai juga, berat dimensi itu juga harus. Terus udah gitu ini yang lain-lainnya sih sebenarnya standar sih. Harga asli, harga diskon bisa boleh dipakai, harga coret, daftar produknya harus pakai bahasa lokal gitu. Terus jadi dalam jadi gini, aturannya tuh agak-agak rumit ya. Jadi hanya satu produk yang dapat disertakan dalam satu halaman detail produk. Jadi ketika kita buat satu halaman detail ya cuman barangnya satu gitu. Misalnya jual handphone ya udah handphone aja gitu. Jangan sampai handphone sama misalnya handphone iya, tablet iya, ya nggak gitu. Nah, ini adalah panduan tentang pedoman pendaftaran produknya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman, misalnya kita kejualan terus suka ditolak gitu ya, kayak konten TikTok Shop ditolak, tar dulu nih, lihat dulu, jangan-jangan produknya teman-teman itu dianggap sama si TikTok itu menyalahi aturan gitu, jadi nggak boleh ditampilin. Nah, selain itu ada nggak sih produk-produk yang terlarang gitu ya di TikTok Shop? Nah, ini juga ada nih, jadi ada aturan-aturan produk-produk yang terlarang gitu ya. Nah, tujuannya apa gitu ya? Sebenarnya tujuannya TikTok kan ya biar bikin komunitas platformnya dia tuh
orang nyaman gitu ya buat di dalam situ gitu. Cuman kalau menurut saya sendiri nih, ya memang ada beberapa produk yang sebenarnya masih harusnya boleh gitu, tapi kayak nggak boleh gitu ya. Jadi kayak TikToknya tuh masih kayak kalau orang tuh gimana ya, kalau jual tuh kayak masih terlalu takut gitu ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, dan lain sebagainya. Yang dilarang apa aja? Pertama, senjata gitu ya. Kalau ini wajar ya, senjata api, pistol gitu ya, pisau gitu ya, itu wajar banget. Benda berbahaya dan beracun ya, bahan radioaktif, peledak, bom gitu ya, kembang api ya, ini wajar, nggak boleh. Bagian tubuh dan jenazah manusia ya, ini juga agak wajar. Hewan, produk hewan, satwa liar dan tumbuhan yang dilindungi gitu ya, ini nggak boleh gitu ya. Jadi produk-produk seperti itu nggak boleh gitu ya. Jadi ini juga masih agak wajar sebenarnya gitu ya. Terus produk layanan dewasa, kalau ini kan tergantung ya, kadang ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Jadi teman-teman yang jualan berbagai alat bantu seksual ya, ini sama sekali nggak bisa masuk di TikTok Shop gitu ya. Terus produk diskriminatif, nah ini nggak boleh juga. Jadi misalnya berhubungan dengan terorisme, misalnya kayak mungkin teman-teman jual ini kali ya, jual merchandise teroris, itu nggak bisa gitu ya. Nah, narkoba ini nggak boleh, keamanan privasi ini nggak boleh, barang militer ini nggak boleh, produk layanan keuangan nggak boleh, koin, kertas, Bitcoin gitu ya, terus kartu hadiah, saham. Nah ini agak aneh nih, emas, perak nggak boleh, kerajinan seni dan barang antik yang dilindungi nggak boleh ya. Mungkin ini masih, kalau barang antik mungkin dianggap terlalu mahal kali ya. Produk yang memfasilitasi perbuatan larang dan tidak jujur ya, ini juga masih wajar ya. Dokumen, sertifikat, stempel, label anti pemalsuan yang dipalsukan kayak gitu, itu masih wajar. Perangkat yang perlengkapan untuk tujuan terlarang, pemancar, perangkat lunak sinyal satelit gitu ya, itu masih wajar gitu ya. Tapi ada sebenarnya nanti beberapa juga perjudian nggak boleh. Nah ini sebenarnya gini nih, kalau buat teman-teman yang jualan suplemen gitu ya, ini juga termasuk yang dilarang. Jadi obat, alat kesehatan terlarang gitu ya, termasuk tapi tidak terbatas pada obat, vitamin, produk herbal atau produk lain yang memerlukan resep atau harus disediakan. Obat-obatan tanpa izin, produk herbal atau homeopati gitu ya, ini nggak boleh gitu ya. Terus obat dokter hewan ini nggak boleh. Suplemen dan makanan yang tidak aman gitu ya. Suplemen ini sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, ada steroid, citosan, comfrey, hormon pertumbuhan manusia, peningkatan seksual, ini juga sebenarnya banyak yang jual, tapi di sini nggak boleh gitu ya. Alat sama aksesoris medis ini nggak boleh, obat-obatan nggak boleh. Terus produk yang melanggar haki nggak boleh, produk palsu nggak boleh, ya barang curian wajar. Terus produk pelayanan memiliki konten sebagai berikut: perumahan subsidi pemerintah nggak boleh, pernikahan ilegal ini wajar ya, pencucian uang, skema piramida gitu ya. Terus ada juga ini adalah beberapa produk yang udah jelas nggak boleh. Nah sebenarnya selain itu ada juga nih produk-produk yang terbatas gitu ya, yang dibatasi. Sedangkan dibatasi ini sendiri mungkin produknya teman-teman ada di situ. Pertama, perhiasan, jam tangan, aksesoris. Jadi, nah kayak yang jualan jam tangan dan lain sebagainya ini nih, nah di sini harus ada persetujuan. Jadi kayak kita harus minta izin dulu nih ke TikToknya, gue mau jual jam. Mungkin mereka buat mastiin kalau jam ini asli kali ya. Saya nggak tahu juga gitu. Tapi ini dibatasi. Jadi harus minta izin dulu lah. Terutama mungkin kalau barangnya mahal. Kedua, produk bayi dan persalinan gitu ya. Jadi produk kehamilan, persalinan, popok, makanan bayi. Padahal ini kan sebenarnya ini mungkin barang-barang yang umum ya. Tapi di sini nggak bisa dijual lewat TikTok Shop gitu ya. Terus produk bayi dan anak-anak itu harus ngasih dokumen keselamatan gitu ya. Jadi kayak sertifikat SNI. Produk kecantikan dan perawatan diri. Nah ini teman-teman nih yang jual skincare. Nah ini perlu hati-hati juga nih, karena ini banyak yang produknya nggak boleh gitu ya. Jadi nggak bisa dijual gitu ya, produk kecantikan tersebut gitu ya. Nah tapi masih bisa gitu ya, kalau misalnya mungkin ada SNI-nya, ada BPOM-nya, atau gambar label kemasannya semuanya detail gitu. Jadi kalau produk-produk yang teman-teman mungkin ada brand owner yang baru bikin produk, ya teman-teman perlu perhatiin ini kayak seperti itunya supaya bisa dijual di TikTok Shop gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat juga, ini adalah hubungannya sama kayak gini sih, kayak produk skincare, produk herbal. Kadang itu kan suka klaimnya gitu ya, yang suka jadi bikin agak nggak boleh. Terus makanan dalam kemasan, nah ini juga termasuk kayak gini. Makanan kemasan ini termasuk kayak ini ya. Jadi kayak frozen food juga itu banyak yang nggak bisa jualan gitu ya. Atau kalau nggak, teman-teman harus dapat persetujuan dari TikTok Shop-nya gitu. Jualnya barangnya ini boleh nggak gitu loh. Kalau misalnya boleh, atau misalnya kalau expirednya panjang supaya mereka aman ketika dikirim sampai pembeli, ya udah teman-teman bisa jualan. Tapi kalau misalnya nggak dapat, ya udah gitu ya, sorry teman-teman, barangnya nggak bisa dijual gitu ya. Terus ada juga kategori-kategori khusus gitu ya. Jadi cuman penjual terdaftar yang dapat undangan yang bisa jualan. Contoh kayak makanan dalam kemasan gitu ya, alat kesehatan gitu ya. Terus ada juga produk-produk lain, dan ada juga produk-produk kayak gini, kayak buku juga itu banyak yang nggak bisa dijual gitu ya. Perabotan rumah tangga besar gitu ya. Nah ini kayaknya sih mungkin karena buat pengiriman kali ya, jadi ada beberapa yang nggak boleh juga
gitu ya. Nah, terus selain itu adalah kalau misalnya teman-teman ngejualin produk yang udah ada mereknya gitu ya. Udah ada mereknya tuh gimana sih? Maksudnya adalah produk-produk yang ini udah punya kayak brand gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada persetujuan dari yang punya brandnya, ya teman-teman nggak bisa dijual gitu ya. Ada juga produk-produk yang nggak didukung gitu ya. Nah, kayak obat itu nggak bisa gitu. Jadi kayak obat, vitamin ya kabar buruknya nggak bisa. Perangkat medis itu juga nggak bisa gitu ya. Beberapa produk makanan itu tadi nggak bisa. Alkohol, rokok, elektrik itu nggak bisa gitu ya. Terus produk dan suku cadang otomotif juga ada yang nggak boleh gitu ya. Produk media, jadi sebenarnya banyak sih, ini tuh banyak banget gitu ya. Ada beberapa produk yang misalnya kayak dilarang gitu ya dalam ketika diupload di TikTok Shop. Jadi itu adalah kayak kendala utamanya gitu loh. Jadi kalau ketika kayak teman-teman nih ketika jualan gitu ya, saya udah mau coba nih jualan tapi kok ditolak terus. Nah, jangan-jangan adalah produknya teman-teman itu termasuk produk yang dilarang gitu ya. Ketika produknya teman-teman termasuk produk yang dilarang, nah jadinya ya teman-teman nggak bisa dijual. Nah, gimana sih cara nambah produk gitu ya? Gimana sih cara nambah produk di TikTok Shop? Sebenarnya cara nambah produknya nggak susah, cuman mungkin kalau versi saya ada tricky sedikit gitu ya, ada yang harus dikerjain sedikit gitu ya. Nah, ini tadi kita udah tadi kita udah masuk TikTok Shop. Di sini teman-teman itu ada fitur tambah produk, teman-teman tinggal klik aja, nanti bisa tulis nama produknya apa. Misalnya saya tulis ya tes produk gitu ya. Kategorinya apa? Nah, di sini teman-teman ikutin kategori benernya apa, misalnya ya. Ini kita nggak salah aja ya. Nah, merek, ada merek atau enggak? Nah, yang tadi nih, kalau teman-teman mereknya belum terdaftar, teman-teman harus daftarin. Tadi prosesnya jadi agak ribet nih. Daftar dulu ke TikTok, ini loh produk gua gitu loh. Atau kalau teman-teman mau simple, ya teman-teman bisa juga nggak usah pakai merek sih. Gitu, tanpa merek juga bisa gitu. Itu lebih simple gitu ya di situnya. Gitu ya. Terus udah gitu, di sini kita masukin gambar produk standar, masukin deskripsi produk standar, masukin video kalau ada standar, masukin berat paket, dimensi, masa garansi, kebijakan gitu ya. Nah, yang unik itu di sini. Di TikTok ini kita ibaratnya kayak harus bikin varian kalau produknya mau bisa ditayangin. Jadi misalnya nih, saya udah bikin sampai sini ya. Saya udah bikin sampai sini, anggap saya udah isi semua. Nah, di sini itu nggak bisa disimpan. Kalau misalnya saya belum bikin harganya tuh nggak ada tuh, nggak bisa diklik tuh harganya. Gitu ya. Kalau mau bikin gimana ya? Misalnya saya bikin varian. Misalnya katakanlah saya bikin warnanya putih gitu ya. Nah, ketika saya bikin varian, disinilah saya baru bisa masukin harga, gitu ya. Jadi agak mungkin gimana ya ketika ini kita lagi bahas ini TikTok Shopnya mungkin masih ada masih ada bug gitu ya. Jadi harus masukin varian baru bisa masukin harga, misalnya harganya 200.000 gitu ya. Nah, setelah teman-teman klik, nanti di situ produknya teman-teman bakal di QC dulu. Setelah di QC baru nanti kelihatan apakah bisa muncul ataukah nggak bisa muncul. Tadi kan teman-teman kalau lihat nih aturannya banyak banget gitu ya, aturannya banyak banget, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi yang perlu kita tahu gini ya, sebenarnya kayak di TikTok itu nanti kalau teman-teman lihat TikToknya juga itu bakal banyak aturan-aturan yang kayak ini nggak boleh, itu nggak boleh, banyak banget gitu. Tapi kita masih bisa tanda kutip masih bisa diakalin sedikit-sedikit gitu ya. Caranya gimana? Penasaran dong rahasia apa lagi yang akan dibocorin? Yuk langsung aja klik materi selanjutnya.